Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Puji nama Tuhan, kembali lagi kita bersama-sama bersepakat beribadah di rumah masing-masing di masa pandemi ini. Mari Bapak Ibu Saudara kita satukan hati kita berdoa. Bapa, terima kasih buat semua kebaikan, kemurahan yang Engkau senantiasa limpahkan dalam segenap kehidupan kami. Pagi, sehingga Bapak siang maupun malam hari ini Tuhan, kami semuanya boleh diberkati dengan kekuatan dan kesehatan. Semua terjadi karena anugerah-Mu. Tutup bungkus kami selama kami beribadah dengan darah-Mu yang kudus. Pagi hari kami dengan pasukan perang malaikat-Mu, kami menolak setiap rancangan kejahatan apapun yang mau diperlakukan ketika kami beribadah kepada Tuhan. Apa yang kami kerjakan dan tinggikan di tempat kami berada Tuhan, biarlah Bapa kemuliaan-Mu menyinari kami, sehingga setiap mereka yang beribadah sakit disembuhkan, lemah dikuatkan. Mereka membutuhkan pengharapan dalam Tuhan, mendapatkan jawaban dari setiap doa-doa mereka. Terima kasih Bapa di surga. Kami menyerahkan atmosfer kami dimanapun kami berada. Manifestasi kuasa kegelapan roh jahat di udara, kami ikat kuasanya, patahkan, hancurkan di dalam nama Yesus tidak berkuasa. Engkau yang memanggari kami dengan darah-Mu yang kudus, sehingga apa yang kami kerjakan Tuhan dalam ibadah kami semuanya diberkati oleh Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Kami serahkan pelayanan kami pada kami hari ini ke dalam tangan kuasa-Mu. Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Ku ada sebab anugerah-Mu, ku ada karena kasih-Mu, Tuhan Yesus. Ku berterima kasih buat kasih-Mu. Terima kasih Yesus, terima kasih hanya anugerah-Mu buat hidupku sekarang, bukan memuji-Mu selamanya. Yes.
tetap baik karena Kau mengasihi kami Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa di surga. Biarlah kami bergila, biarlah kami Bapa bersuka cita karena Tuhan menjadi Allah kami yang hidup. Terima kasih Bapa, kami mau memuji Tuhan lebih lagi. Kami mau bersorak bersyukur di dalam hadirat-Mu. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, semua yang percaya mari katakan amin. Kita mulai luar biasa Bapak, haleluya. Kekuatan yang baru menguasai hidup kita. Mari satukan hati kita, kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Kami percaya hati yang gembira adalah obat yang paling maju yang Engkau ciptakan untuk kami semua yang percaya kepada kuasa-Mu Tuhan. Dan kami percaya firman-Mu itu Tuhan sanggup menghidupkan, sanggup menyembuhkan dan memulihkan. Sehingga setiap orang yang mencari pertolongan di dalam-Mu senantiasa melihat kemurahan hati-Mu bekerja atas kehidupannya. Terima kasih Bapa di surga. Urapan-Mu terus mengalir menguasai jiwa dan tubuh kami,
agar kami mengalami damai sejahtera. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Kembali kita akan merenungkan firman Tuhan. Saya percaya firman Tuhan itu hidup dan firman Tuhan itu penuh dengan kuasa. Sebelumnya mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan atas segala kasih setia dan anugerah yang Kau limpahkan dalam kehidupan kami. Dan pada hari ini Tuhan, kami akan merenungkan firman-Mu
Urapi hamba-Mu dengan roh wahyu dan hikmat. Urapi hamba-Mu dengan kuasa dan otoritas, agar hamba-Mu dapat menyampaikan firman ini dengan kata-kata yang sederhana, tetapi penuh dengan kuasa yang berasal dari surga. Firman yang melengkapi, firman yang meneguhkan, firman yang menguatkan dan mengokohkan setiap kami, sehingga setiap jemaat-Mu dapat bertumbuh dewasa ke arah pribadi-Mu sendiri, Tuhan Yesus Kristus sebagai Sang Kepala Gereja. Di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Perenungan kita pada saat ini saya ambil dari Yohanes pasal yang ke-17 ayat yang ke-14 sampai ayat ke-16. Demikianlah firman Tuhan. Aku telah memberikan firman-Mu kepada mereka, dan dunia membenci mereka, karena mereka bukan dari dunia, sama seperti aku bukan dari dunia. Aku tidak meminta supaya Engkau mengambil mereka dari dunia, tetapi supaya Engkau melindungi mereka daripada yang jahat. Mereka bukan dari dunia, sama seperti aku bukan dari dunia. Amin. Judul renungan kita pada saat ini, dipaksa sehat di negeri yang sakit. Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, dalam beberapa hari yang lalu, berita-berita di televisi maupun di blog-blog internet, di portal-portal internet, diramaikan dengan mural-mural yang cukup luar biasa dan menarik perhatian. Salah satunya adalah dipaksa sehat di negeri yang sakit. Ketika saya membaca narasi ini, dipaksa sehat di negeri yang sakit, maka saya akan mengambil kesimpulan apakah sebuah kesehatan itu perlu paksaan. Saya merasa bahwa sehat itu adalah sebuah kebutuhan dalam kehidupan kita. Karena kalau kita tidak sehat, maka kehidupan kita, masa depan kita pun akan mengalami kehancuran. Kemudian yang kedua, di negeri yang sakit. Berarti kita tinggal di sebuah negeri yang sedang menghadapi pergumulan. Apakah salah ketika kita sehat, kita hidup baik di sebuah negeri yang sedang mengalami pergumulan? Apakah ketika negeri kita sedang sakit, kita juga harus sakit? Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, Alkitab tadi berkata dalam Yohanes pasal 17 ayat 15 dikatakan, Aku tidak meminta supaya Engkau mengambil mereka dari dunia, tetapi supaya Engkau melindungi mereka daripada yang jahat. Yesus menyatakan bahwa kita sebagai orang percaya tidak dipindahkan dari dunia yang sedang sakit ini. Kita tidak disendirikan di sebuah tempat yang indah, di sebuah tempat yang damai, di sebuah tempat yang tidak ada pergumulan. Tetapi Alkitab berkata kita tidak diambil dari dunia, berarti Tuhan izinkan kita ada di bumi ini. Kita ada di negeri ini. Dan saya percaya ketika Tuhan izinkan saudara dan saya ada di negeri ini, di negeri yang sedang mengalami banyak pergumulan, baik pergumulan secara ekonomi, pergumulan karena pandemi corona ini, dan Tuhan tempatkan kita di sini, berarti Tuhan punya tujuan, saudara. Saya melihat di dalam Alkitab ada beberapa hal yang saya catat, bagaimana Tuhan menempatkan kita di sebuah negeri. Tuhan menempatkan kita di suatu tempat yang dalam tanda petik sangat membahayakan bagi orang-orang percaya. Terkhususnya Alkitab menceritakan bagaimana orang-orang percaya di tengah kerajaan Romawi yang ganas, yang sedang sakit, artinya mereka menyembah berhala, dan Tuhan izinkan rasul-rasul Tuhan ada di situ. Biarlah ini menjadi sebuah perenungan bagi kita, saudara, agar kita tidak terus berteriak kepada sang penguasa, tetapi justru kita mencari Allah yang hidup, Allah yang memberikan
kemurahan dalam hidup kita. Alkitab berkata dalam Ayub pasal 35 ayat yang ke-9 dikatakan, orang menjerit karena banyaknya penindasan, berteriak minta tolong oleh karena kekerasan orang-orang yang berkuasa. Dari narasi moral yang sedang tren itu atau yang sedang viral itu, dipaksa sehat di negeri yang sakit, adalah sebuah cerita atas apa yang sedang terjadi di negeri ini. Alkitab berkata orang menjerit oleh karena banyaknya penindasan, berteriak minta tolong oleh karena kekerasan orang-orang yang berkuasa. Tetapi di ayat 10 dikatakan, tetapi orang tidak bertanya di mana Allah yang membuat aku dan yang memberi nyanyian pujian di waktu malam, yang memberi kita akal budi melebihi binatang di bumi dan hikmat melebihi burung di udara. Tuhan mau kita memiliki sikap yang berbeda. Kita bukan hanya berteriak kepada penguasa, kita tidak hanya berteriak di tengah negeri yang sedang mengalami pergumulan ini. Yang pertama, saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, Alkitab berkata di dalam Matius pasal 10 ayat ke-16 dikatakan, lihat, aku mengutus kamu seperti domba ke tengah-tengah serigala. Sebab itu hendaklah kamu cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Yang pertama, saudara, kita melihat Tuhan mengutus saudara dan saya seperti domba ke tengah-tengah serigala. Kita melihat bagaimana penganiayaan terjadi ketika rasul-rasul Tuhan dan orang-orang percaya bertumbuh di tanah Yudea. Bagaimana mereka mendapatkan tekanan dari kerajaan Romawi, seperti seekor domba yang tidak berdaya. Orang-orang percaya saat itu tidak memiliki senjata, orang-orang percaya tidak memiliki jabatan, dan mereka ada di tengah-tengah serigala yang ganas, saudara. Di sini kita melihat Tuhan tidak berkata, aku mengutus kamu seperti singa ke tengah-tengah serigala, tetapi Tuhan mengutus kamu seperti domba di tengah-tengah serigala. Saya melihat bagaimana serigala memiliki intelijensi yang luar biasa. Mereka bekerja secara kelompok, mereka memiliki, saudara, strategi yang luar biasa untuk menyerang musuhnya. Bahkan seekor singa pun pasti akan berpikir ketika dia akan menyerang gerombolan serigala. Tetapi justru Tuhan katakan kita menjadi domba di tengah serigala. Domba yang tidak memiliki kekuatan apapun sepertinya, saudara. Tetapi saudara lihat bagaimana perkembangan kekristenan saat itu. Justru ketika ada banyak domba yang menjadi korban, justru domba itu bertambah, bermultiplikasi sampai hari ini. Kekristenan menyebar ke seluruh dunia. Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, Alkitab berkata di dalam Wahyu pasal yang ke-17 ayat 14 dikatakan, mereka akan berperang melawan anak domba, tetapi anak domba akan mengalahkan mereka, karena ia adalah Tuhan di atas segala Tuhan dan Raja di atas segala Raja. Mereka bersama-sama dengan dia juga akan menang, yaitu mereka yang terpanggil, yang telah dipilih, dan yang setia. Di sini kita melihat, saudara, bahwa anak domba itu telah menang. Melawan apa, saudara? Melawan binatang buas yang Alkitab katakan, saudara. Jika anak domba itu bisa mengalahkan binatang buas, kekuatan yang besar, kekuatan dunia yang besar ini, maka saudara dan saya pun akan mengalami kemenangan. Kalau kita melihat serigala melambangkan kekuatan duniawi, serigala melambangkan kekuatan pedang, kekuatan senjata, kekuatan yang salah, kekuatan yang curang. Dan kita lihat anak domba telah mengalahkannya. Saya membaca sejarah kekristenan di tanah Yudea, saudara. Bagaimana orang-orang percaya mengalami intimidasi yang luar biasa pada saat itu. Tidak banyak dari mereka yang memiliki jabatan, tidak banyak dari mereka yang pandai berperang. Bahkan mereka
lari dari satu tempat ke tempat yang lain. Tetapi saudara melihat di dalam kisah para rasul ada pergerakan yang luar biasa. Sekalipun mereka tidak punya senjata, sekalipun mereka tidak punya kekuatan di dalam kerajaan Romawi, tetapi Tuhan memberikan mereka kuasa untuk menyembuhkan, kuasa untuk mengatasi setan-setan, kuasa untuk membangkitkan orang mati, dan kuasa untuk mengampuni, kuasa untuk memulihkan. Demikian juga saudara, ketika saudara merasa kita tinggal di sebuah negeri yang sedang mengalami banyak pergumulan, mungkin saudara berkata, aku tidak punya jabatan, aku tidak memiliki koneksi. Tetapi ingat, seperti seekor anak domba, Tuhan memperlengkapi saudara untuk menyembuhkan negeri yang sakit ini. Saudara diberi kuasa, diberikan hikmat untuk menyembuhkan orang sakit, untuk memulihkan bangsa kita. Yang kedua, saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan menempatkan kita di Indonesia ini. Tentunya Tuhan memiliki tujuan. Di dalam Matius pasal yang kelima ayat ke-41 dikatakan, dan siapapun yang memaksa engkau berjalan sejauh 1 mil, berjalanlah bersama dia sejauh 2 mil. Siapapun yang memaksa engkau berjalan sejauh 1 mil, berjalanlah bersama dia sejauh 2 mil. Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, pada saat itu tanah Yudea dijajah oleh kekaisaran Romawi, sehingga semua warga Romawi memiliki kuasa atas jajahannya. Ketika seorang Romawi berjalan membawa barang dan dia bertemu dengan seorang Yudea atau orang-orang Yahudi di tengah jalan, maka sebuah kewajiban dari orang yang dijajah atau orang Yahudi mengangkat bekal, mengangkat barang milik orang Romawi sejauh 1 mil. Itu adalah sebuah kewajiban, itu adalah sebuah paksaan. Sebagai orang yang dijajah harus membawa barang orang Romawi sejauh 1 mil. Tetapi Yesus berkata, jika kamu dipaksa berjalan sejauh 1 mil, berjalanlah bersama dia sejauh 2 mil. Ketika seorang Yahudi sudah membawa barang itu selama 1 mil, maka itu sudah kewajibannya sudah selesai. Dia menjadi bebas, dia boleh pergi kemanapun. Tetapi Tuhan berkata, dengan kerelaan teruslah berjalan 1 mil lagi. Dengan kerelaan, dengan ketulusan, bantulah orang itu. Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, kalau kita membaca narasi tadi, dipaksa sehat, Tuhan mau kita menjadi orang percaya yang sehat. Sehat dalam pertumbuhan rohani kita, sehat dalam pertumbuhan jiwani kita, dan sehat dalam kehidupan pribadi kita, bahkan keluarga kita, sehingga kita bisa menjadi berkat bagi bangsa ini. Alkitab berkata, saudara, di ayat yang selanjutnya dikatakan, dan siapapun yang di ayat berikutnya, saudara, berilah kepada orang yang meminta jubah, dan janganlah menolak orang yang mau meminjam daripadamu. Selanjutnya ayat 43 dan 44, kamu telah mendengar firman, kasihilah sesamamu manusia dan bencilah musuhmu. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Tuhan bukan memaksa kita, tetapi Tuhan memanggil kita. Ketika dunia berkata, saudara, kamu telah mendengar firman, kasihilah sesamamu manusia dan bencilah musuh. Tuhan memanggil kita, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang
menganiaya kamu. Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, Alkitab banyak menceritakan tentang hal ini. Bagaimana Abraham menyelamatkan Lot, bagaimana Ishak memperlakukan dengan baik orang Filistin yang telah mencelakainya, bagaimana Yusuf pergi ke Sikem dan tidak menemukan para abangnya dan dia terus mencarinya. Bahkan ketika Yusuf dijual, dia memelihara keluarganya. Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, ketika ada orang yang memaksa kau berjalan satu mil, kata Tuhan, berjalanlah 2 mil, maka hidup akan menjadi berkat bagi banyak orang. Yang ketiga, saudara, Yesaya pasal 60 ayat yang pertama sampai ayat yang kedua. Bangkitlah menjadi terang, sebab terangmu datang dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Sebab sesungguhnya kegelapan menutupi bumi dan kekelaman menutupi bangsa-bangsa, tetapi terang Tuhan terbit atasmu dan kemuliaannya menjadi nyata atasmu. Di atas tadi kita sudah belajar tentang narasi dipaksa sehat di tengah bangsa yang sakit. Apakah ketika bangsa kita sakit, kita juga mau sakit? Apakah ketika kegelapan menutupi bumi, kita juga hidup dalam kegelapan? Apakah ketika kekelaman menutupi bangsa-bangsa, kita hidup juga dalam kekelaman? Apakah ketika dunia ini rusak, kita ya udah rusak sekali? Tidak, saudara. Alkitab berkata ketika kegelapan menutupi bumi, kekelaman menutupi bangsa-bangsa, Alkitab berkata, tetapi terang Tuhan terbit atasmu. Artinya yang ketiga, kita menjadi terang di tengah kegelapan ini. Orang-orang percaya menjadi terang di negeri yang sedang mengalami kekelaman ini, saudara. Bahkan bukan hanya negeri kita, bangsa-bangsa pun mengalami kekelaman. Bangun dan jadilah terang. Jadilah saksi terang dan bagilah terang itu, saudara. Dan yang keempat, yang terakhir, saudara, di dalam Matius pasal yang kelima, ayat yang ke-13 dikatakan, kamu adalah terang dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Garam berfungsi untuk merubah sesuatu, saudara. Alkitab berkata di dalam Ayub pasal yang ke-6 ayat 6 dikatakan, dapatkah makanan tawar dimakan tanpa garam? Atau apakah putih telur ada rasanya? Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, ketika Tuhan tempatkan kita di negeri ini, Tuhan mau kita menjadi garam. Tadi saya sampaikan, selayaknya garam dipakai untuk mengubah sebuah rasa. Ketika semua orang sedang tawar hati melihat pergumulan ini, jadilah garam agar kehidupan ini tidak menjadi tawar, kehidupan ini kembali dipulih. Tugas kita bukanlah mengutuk, tugas kita bukanlah menghakimi, tugas kita menjadi garam, merubah bangsa ini, agar bangsa ini kembali kepada kasih Tuhan, bangsa ini kembali dipulihkan. Ayat yang terakhir berkata dalam Yeremia pasal 29 ayat yang ke-7 dikatakan, usahakanlah kesejahteraan kota kemana kamu aku buang, dan berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan, sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraan. Alkitab tadi berkata, orang-orang berteriak kepada penguasa atas keadaan yang sedang terjadi. Tetapi kita sebagai orang percaya, Tuhan mau kita mengusahakan kesejahteraan kota di mana kita tinggal. Berdoalah untuk kota itu, kata Tuhan, sebab kesejahteraan kota ini adalah kesejahteraan. Usahakanlah kesejahteraan bangsa ini di mana kita tinggal, dan berdoalah bagi bangsa ini, maka kesejahteraan bangsa ini adalah kesejahteraan.
Amin. Kita naikkan pujian saudara. Ku jadikan hati ini untuk kediaman, sehingga kita bisa menjadi berkat bagi bangsa. Ku jadikan hati ini untuk kediamanmu. Hidup ini untuk Allahku. Di hati inilah rumahmu, di hati inilah baitmu, di mana bukan berada, senantiasa kau ada. Ku jadikan hati ini untuk kediamanmu. Ku serahkan hidup ini untuk Allahku. Di hati inilah rumahmu, di hati inilah baitmu, di mana Tuhan berada, senantiasa kau ada. Di hati inilah rumahmu, di hati inilah baitmu, di mana Tuhan berada, senantiasa kau ada, senantiasa kau ada. Kita siapkan hati kita untuk menerima perjamuan kudus, yaitu tubuh dan darah Tuhan Yesus. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Kita berdoa. Di dalam nama Tuhan Yesus, inilah tubuh Tuhan Yesus, roti hidup yang turun dari surga lebih dari roti mana. Setiap aku makan tubuh Tuhan Yesus dan minum darah Tuhan Yesus, aku tidak lapar lagi, aku tidak haus lagi. Aku berdoa, aku tolak resesi ekonomi, aku tolak roh kemiskinan, aku tolak roh kegagalan, aku tolak belalang pelahap, belalang pengerik, belalang pindahan, belalang pelompat. Aku tolak kutuk taman Eden, kerja keras makan semak duri. Aku percaya Tuhan Yesus yang memenuhi segala keperluanku menurut kekayaan dan kemuliaannya, karena aku hidup dalam kerajaan yang tidak tergoncangkan. Setiap goncangan yang terjadi membuat kekayaan bangsa-bangsa dan kelimpahan dari seberang lautan mengalir memenuhi perbendaharanku, sehingga apa yang kupegang diberkati, yang kukerjakan berhasil, yang kurancangkan di dalam Tuhan dikenapinya. Sehingga aku bersama keluarga tidak minta-minta roti, aku bersama keluarga mewarisi bumi, aku bersama keluarga menjadi berkat bagi banyak bangsa. Di dalam nama Tuhan Yesus, inilah tubuh Tuhan Yesus, makan dengan iman dalam nama Tuhan Yesus.
Demikian juga yang mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Kita berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Inilah darah Tuhan Yesus, darah yang kudus, darah yang suci, darah yang berkemenangan. Tuhan Yesus dipukuli, diludahi, dinodai, dicambuk, ditombak, disalibkan untuk menanggung kutuk dosaku dan penderitaanku. Dan dengan bilur-bilur Tuhan Yesus semua penyakitku sudah sembuh. Sistem imunku diperkuat, roh, jiwa, dan tubuhku terpelihara sempurna, sehingga semua virus, bakteri, sakit, penyakit, bahkan virus corona tidak berkuasa. Aku tidak khawatir, tidak stres, tidak depresi, tidak putus asa, karena di dalam kasih Kristus tidak ada ketakutan, tetapi iman yang mengalahkan dunia. Aku sudah menerima urapan imam dan urapan raja. Suatu hari nanti aku bersama keluarga dan orang-orang kudus akan diangkat ke awan-awan, masuk ke dalam perjamuan pernikahan anak domba untuk memperoleh hidup yang kekal di dalam nama Tuhan Yesus. Inilah darah Tuhan Yesus. Minum dengan iman dalam nama Tuhan Yesus. Bapa di surga, terima kasih atas firman-Mu. Ampuni kami Tuhan, jika di tengah pergumulan bangsa ini kami hanya berteriak-teriak untuk meminta bantuan, untuk meminta perhatian dari pemerintah. Biarlah kami sebagai orang percaya menjadi garam bagi bumi ini, menjadi terang bagi bangsa ini. Sekalipun kami dalam segala keterbatasan, tetapi kami percaya sebagai sang anak domba, sebagai domba-domba Allah, kami telah diperlengkapi dengan kuasa. Maka ajar kami Tuhan untuk bukan hanya sekedar terus meminta berkat, tetapi menjadi berkat. Bukan hanya terus berharap, tetapi menjadi pengharapan. Urapi setiap jemaat-Mu Tuhan, urapi mereka dengan kuasa yang berasal dari surga, agar setiap jemaat-Mu Tuhan dimanapun mereka berada, mereka melakukan tanda-tanda ajaib, menumpangkan tangan orang sakit sembuh, mengusir setan-setan, melepaskan orang-orang yang terikat di dalam nama Tuhan Yesus. Terlebih-lebih Tuhan, ampuni jika selama ini kami hanya menuntut keadilan dari pemerintah, dari sang penguasa. Tetapi biarlah kami belajar, ketika kami harus berjalan 1 mil, maka dengan kerelaan hati kami berjalan 2 mil, agar dalam kehidupan kami menjadi berkat bagi bangsa ini. Engkau lindungi jemaat-Mu Tuhan. Janji-Mu Engkau sendiri yang membuat perbedaan antara orang fasik dan orang benar, antara orang yang beribadah dan yang tidak beribadah. Kami percaya ketika kegelapan menyelimuti bumi ini dan kekelaman menyelimuti bangsa-bangsa, terang-Mu terbit atas kehidupan orang-orang percaya. Baiklah jemaat Tuhan, angkatlah kedua tangan-Mu, arahkan mata rohani-Mu, dan terimalah berkat dari Tuhan. Diberkatilah kau yang tertanam di dalam taman Tuhan. Diberkatilah kau laki-laki, kau menjadi pohon terpantit kebenaran tanaman kesukaan Tuhan yang menceritakan tentang keagungan Tuhan.
Diberkatilah Engkau para wanita, Engkau menjadi pohon anggur yang manis dan lebat, yang tak pernah mengalami kekeringan sekalipun pada musim kemarau. Bagianmu adalah kekuatan dan kehormatan, dan Engkau akan tertawa tentang hari depanmu. Diberkatilah Engkau anak-anak muda, Engkau menjadi tunas zaitun yang berjalan dalam wibawa dan otoritas Allah, seperti anak panah di tangan pahlawan. Demikianlah hidupmu di tangan Tuhan. Tuhan Yesus datang untuk memberi hidup dalam kelimpahan. Maka engkau bersama anak cucumu tidak minta-minta roti, engkau bersama anak cucumu mewarisi bumi. Terimalah segala berkat Allah Abraham dan Israel jasmani rohani, persekutuan kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, sukacita damai sejahtera dalam kuasa Roh Kudus menyertai kehidupan kita sampai Maranatha. Yang percaya sama-sama katakan amin.